Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, menyatakan bahwa pemerintah tengah mencari solusi untuk mendanai atau merestrukturisasi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, KCJB, atau WOS. Hal ini menjadi perhatian serius setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, untuk menutup utang tersebut. Sejumlah opsi masih terus dikembangkan. Saya belum bisa menyampaikan secara final karena semuanya masih dalam proses perhitungan, ujar AHY usai sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 20 Oktober 2025. AHY menjelaskan bahwa pembahasan solusi utang WOS dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk dengan Badan Pengelola Investasi, BPI, dan Antara. Kemenko Infrastruktur juga telah mengundang Kementerian Perhubungan, PT KAI, Persero, dan BPI dan Antara untuk bersama-sama mencari jalan keluar yang berkelanjutan. Menurut AHY, penyelesaian utang KCJB menjadi krusial karena pemerintah berencana memperpanjang jalur kereta cepat hingga ke Surabaya. Ia menekankan bahwa utang yang belum terselesaikan tidak boleh menjadi penghambat bagi proyek konektivitas nasional yang lebih besar. Tentunya harus mendapatkan perhatian. Utang ini harus segera diselesaikan agar tidak menghambat rencana besar kita untuk mengembangkan konektivitas berikutnya, dari Jakarta sampai Surabaya, tegasnya. AHY menyebutkan bahwa saat ini terdapat dua alternatif utama yang sedang dikaji. 1. Restrukturisasi utang melalui BPI dan Antara. 2. Kontribusi pendanaan dari Kementerian Keuangan melalui APBN. Namun, keputusan akhir masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Kami masih menunggu arahan Pak Presiden, sambil terus mengembangkan berbagai opsi terbaik dan berkelanjutan. Tujuannya agar kita bisa segera melangkah ke pengembangan kereta cepat berikutnya, tutup AHY. Sebagai informasi, KCJB alias WOS kini menghadapi beban utang yang cukup berat. Kerugian bisa dilihat dalam laporan keuangan PT KAI, Persero, selaku induk usaha dan salah satu pemegang saham terbesar. KAI bersama dengan 3 BUMN lainnya harus menanggung renteng kerugian dari WOS sesuai porsi sahamnya di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, PT PSBI. Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2025, unaudited, yang dipublikasikan di situs resminya, entitas anak KAI, PT PSBI, tercatat merugi hingga Rp4,195 triliun sepanjang 2024. Artinya, dalam sehari saja, bila menghitung dalam setahun ada 365 hari, Konsorsium BUMN Indonesia harus menanggung rugi dari beban KCIC sebesar Rp11,493 miliar per hari. Hingga semester 1 2025 atau periode Januari-Juli, PSBI sudah membukukan kerugian sebesar Rp1,625 triliun. Sebagai pemimpin konsorsium, KAI memegang porsi saham terbesar di PSBI, yakni 58,53%, sesuai penugasan yang diberikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selain KAI, pemegang saham lain PSBI adalah Wika dengan kepemilikan 33,36%, Jasa Marga sebesar 7,08%, dan PT PN8 sebesar 1,03%. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.